Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda semuanya, ketemu lagi ya sama aku ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Pokoknya aku gak pernah bosen-bosen nanyain kabar teman-teman di setiap opening video aku ya. Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat bergabung, selamat datang. Nah, semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa lebih semangat lagi ya setelah nonton aktivitas receh aku di kontrakan. Alhamdulillah badan aku hari ini udah agak mendingan dibandingkan kemarin. Kalau kemarin kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak, nggak bisa beres-beres. Jadinya untuk makan tuh kita beli ya kemarin. Terus rumah aku juga berantakan banget karena nggak kepegang beres-beres rumah. Aku cuman fokus mandiin dan juga nyuapin Arsy aja. Sisanya aku pakai rebahan sambil nemenin Arsy main. Nah, karena semalam aku udah minum obat, udah istirahat cukup, jadi hari ini aku mau mulai beres-beres lagi teman-teman. Karena rumah aku berantakan banget ya, kotor banget. Pas suami juga nggak bisa beres-beres karena kan harus kerja. Di pagi hari ini aku awali beres-beres bagian teras dulu, karena bagian teras harus selalu kelihatan rapi ya teman-teman, biar enak lagi dilihatnya. Tadi aku lap-lapin dulu bagian kaca karena udah mulai kebul. Padahal kontrakan aku kan gak terlalu di pinggir jalan ya, depan kontrakan aku tuh sawah. Tapi tetap aja namanya juga kaca, kalau nggak dielapin bakalan kebul terus. Nah, tadi aku juga sapu-sapuin bagian teras, tapi nggak dipel, cuman disapu-sapuin aja. Nah, lanjut lagi, sekarang aku mau persiapan untuk masak. Karena pas suami mau berangkat kerjanya pagi-pagi, jadi aku mau masak untuk sarapan dan untuk bekal nasi juga. Karena biasanya pas suami suka mau bekal nasi, tapi aku cuman mau masak satu menu aja. Nanti tuh aku mau masak pindang cili padi, menu kesukaannya pas suami. Nah, enaknya karena aku udah food prep, jadi proses masaknya cepet ya teman-teman. Gak ada alasan malas masak. Walaupun badan aku lagi ya masih gak enak ya, masih ada lemes-lemesnya. Karena aku tuh masih flu, mungkin suara aku masih kedengeran ngedengung ya. Karena aku masih flu, terus ada batuknya juga. Nah, tapi karena udah prepare sebelumnya, ada bahan-bahan di kulkas, jadi proses masaknya cepet. Kalau aku tuh tim food prep teman-teman. Pokoknya food prep tuh udah melekat banget sama aku ya. Karena lokasi pasar tuh lumayan jauh, harus pakai motor. Dan kalaupun gak ke pasar, misalnya belanja ke tukang sayur juga tetap harus pakai motor. Jadi sama-sama aja gitu ya, harus pakai motor. Jadi harus ngandelin pak suami lagi. Nah, jadinya mending aku food prep aja, biar gak usah bolak-balik ke pasar atau gak ke tukang sayur. Sebelum mulai masak, aku mau masak nasi dulu, takutnya kelupaan. Nanti masakan udah matang tapi nasinya belum matang. Nah, tadi tuh pas aku ngecek nasi di Magicom, tinggal sedikit lagi sih semangkuk kecil, tapi nasinya tuh bau teman-teman, kayak ngeringat gitu ya. Gak tau kenapa udah 2 hari ini aku tuh ngebuang nasi terus. Tapi tinggal sedikit lagi sih yang nasi sisanya, jadi aku buang. Jadi nggak terlalu sedih banget ya ngebuang nasi. Walaupun tetap mau bazir ngebuang nasi, tapi mau gimana lagi, takutnya malah jadi mencret kalau dimakan. Kalau mitosnya kata ibu aku tuh, nasi bisa ngerasain yang punyanya lagi sakit. Jadi kalau ada anggota keluarga yang lagi sakit, itu pasti nasi jadi bau, katanya sih gitu ya. Tapi percaya nggak percaya. Namanya juga mitos. Nah, tadi tuh pas aku udah mau mulai masak nasi, ternyata Magicom aku tuh kotor banget teman-teman. Udah lama banget nggak dilap-lapin, kayak ada sisa uap air bekas masak nasi, terus jadi kering. Nah, jadinya berkerak gitu ya. Tadi aku lap-lapin dulu.
Nah sekarang balik lagi aku ke dapur mau mulai masak. Ini pindang keretnya aku goreng dulu ya biar nggak gampang hancur. Udah itu aku tumis bumbu yang udah dichopper. Untuk bumbu pindang cili padi itu simple banget ya teman-teman. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah dan juga cabai domba. Tadi aku banyakin cabainya biar pedesnya nampol. Terus tadi aku tumis sebentar, udah itu ditambahin air asam jawa. Terus dimasukin saus tiram, gula pasir, roiko dan juga garam. Tapi untuk garamnya tadi aku masukin sedikit aja, takutnya dari pindangnya tuh udah asin. Kadang-kadang tergantung penjualnya ya, ada yang ngejual pindang keretnya hambar, ada juga yang asin gitu. Nah tapi aku nggak tahu nih yang aku beli ini asin atau enggak. Nah udah itu aku masukin petai yang udah diiris-iris. Nah ini nih teman-teman, si ijo ini yang bikin kita jadi nambah nasi kalau aku masak pindang cili padi. Alhamdulillah teman-teman, menu aku hari ini udah jadi. Cukup satu menu aja, pindang cili padi ini tuh udah enak banget ya dimakan pakai nasi panas. Nah jadi aku tuh kalau masak emang cuma satu menu aja ya teman-teman. Jadi nggak harus ada tumisannya, terus ada gorengannya, ada sayurannya gitu ya. Mungkin karena udah terbiasa dari dulu pas masih zamannya tinggal sama ibu. Jadi ibu aku juga sama kayak gitu. Kalau masak tuh cuman satu menu aja. Kalau sayur sop ya udah sayur sop aja gitu. Kalau tumis kangkung aja, nggak ada gorengannya atau tumis-tumisan yang lain. Nah jadi akunya udah terbiasa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya pas suami juga nerima-nerima aja ya, gampang juga sih orangnya. Yang penting aku masak gitu biar nggak beli keluar, karena kemarin pas aku lagi sakit ngerasain banget ya teman-teman, kalau beli keluar tuh malah jadi boros banget. Kita kan makan sehari tuh 3 kali ya, terus Arsi juga makan. Nah jadi kalau kita beli ke warteg itu kan nggak cukup cuma 5.000 atau 10.000, pasti kita harus belinya 20.000 atau enggak 25.000 untuk makan seharian aja. Dan mungkin karena udah terbiasa sama masakan rumahan, jadi pas suami tuh kurang suka sama masakan warteg. Katanya tuh rasanya ada yang hambar, ada yang nggak cocok lah sama lidahnya gitu. Jadinya kemarin kita beli dua teman-teman. Untuk pagi-paginya kita beli soto, terus siangnya kita beli masakan warteg. Tuh kan jadi boros banget ya. Nah ya udah, sejak saat itu aku langsung bilang ya udah besok walaupun masih sakit aku paksain buat masak deh daripada beli. Malah jadi bingung ya beli apa yang enak dimakan, terus yang murah juga. Oke lanjut lagi, aku mau ngelipetin baju. Ini tuh jemuran udah lama banget aku anggurin teman-teman. Ini sampai udah pada kusut banget ya bajunya, karena terlalu lama aku simpan di keranjang. Nah lanjut lagi, aku mau nyetrika baju karena ada celana jeansnya Pak suami yang mau dipakai kerja. Terus harus disetrika juga, tapi karena tanggung kalau nyetrika cuma satu, jadi ya udah aku setrikain semuanya. Nah aku tuh kalau nyetrika baju cuman bajunya pas suami aja ya teman-teman, kayak kaos-kaos ini kan pada kusut-kusut, terus kemeja dan juga celananya pas suami. Kalau baju-baju aku dan juga Arsi tadi udah aku lipet-lipetin duluan. Nah kalau nyetrika baju aku selalu duluin kaos-kaosan dulu ya teman-teman, karena kaos kan cepat kusut dan juga cepat rapih. Jadi kalau nyetrika pakai metode ditumpuk kayak gini tuh lebih efisien dan juga lebih cepat proses nyetrikanya. Oh ya, sekarang HP aku tuh jadi sering nge-lag teman-teman. Tiba-tiba pas aku lagi mau mulai voice over nih ya, tadi banget barusan HP aku tuh tiba-tiba nge-freeze, gak bisa dipencet apa-apa, terus tiba-tiba langsung nge-restart gitu. Terus baterai aku juga jadi cepet habis, dan pas dicas lama banget penuhnya. Kayaknya emang udah harus dilem biru deh ya. Tapi kalau mau dilem biru tuh akunya harus nabung dulu.
pengennya sih dari uang hasil YouTube ya, semoga aja bisa cepet kekumpul. Doain ya teman-teman, biar aku bisa ganti HP biar kualitas kameranya tuh bagus, jadi teman-temannya enjoy dan nyaman gitu ngeliat vlog aku, karena pasti kameranya lebih jernih dibandingkan HP aku yang sekarang. Ini tuh aku pakai HP Realme 5. Waktu itu aku beli di Shopee, harganya tuh 1,2 atau 1,3 gitu. Nah, karena aku belinya kan belum mulai bikin vlog ya, jadi aku nggak terlalu mentingin kamera. Aku mentinginnya baterai. Ini baterainya gede, 5000 mAh kalau nggak salah. Dan HP ini tuh udah nemenin aku dari tahun 2018 sampai sekarang berarti ya. Ini HP-nya juga tahan banting loh teman-teman. Bahkan HP ini udah pernah kecemplung sawah waktu pas aku bikin vlog di atas ya, lagi ngejemur ceritanya. Terus anginnya tuh gede banget ya, terus masuk deh ke sawah sama tripod-tripodnya juga. Tapi alhamdulillah masih berfungsi semuanya, nggak ada yang pecah. Paling tempered glassnya cuman kegores-gores. Oke, lanjut lagi, mumpung masih ada tenaga, aku mau ganti spray. Karena ini spraynya udah lama banget nggak diganti ya. Sebenarnya pengen kemarin-kemarin, tapi karena arsinya masih sakit, terus takutnya dia tuh kalau sakit kan suka muntah. Nah, takutnya nanti pas udah diganti spray arsinya tiba-tiba muntah. Jadi aku ganti spraynya pas arsi udah sehat. Alhamdulillah teman-teman, arsi udah sehat sekarang, udah nggak demam, udah bisa main, udah bisa ngacak-ngacak lagi mainannya. Aku seneng banget sekarang kalau ngeliat arsi ngacak-ngacak mainannya lagi. Karena kemarin tuh dia cuman bisanya tiduran di kamar, lemes gitu ya bawaannya. Tapi alhamdulillah sekarang arsi sudah berenergi lagi. Paling tinggal batuknya aja, udah mulai batuk berdahak. Biasanya suka lama ya kalau udah mulai berdahak kayak gitu. Di kamar aku tuh lumayan lembab banget teman-teman, karena nggak masuk cahaya matahari dan nggak ada ventilasi ya atau jendela lagi di sini. Nah, jadi bagian bawah kamar aku, bagian bawah kasur aku tuh kayak ada basah-basahnya gitu. Ketahuannya pas aku ganti spray, kayaknya emang udah harus dijemur deh. Nah, aku tuh curiganya kenapa Arsi jadi sering kena batuk. Terus Pak suami juga di kakinya tuh kayak ada jamur kulit gitu. Pas baca-baca katanya tuh karena ruangan yang lembab. Ya mungkin karena di kamar ini ya emang lembab banget. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini ya teman-teman. Makasih banyak udah simak aktivitas aku hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang belum klik subscribe-nya, jangan lupa diklik dan jangan lupa di like dan di share juga ya. Makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.